وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bahasan kita atau buku kita 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka karya Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, dan kita sudah membahas langkah yang ketiga pada pertemuan yang lalu. Yang terakhir itu masalah jujur, dan kita akan masuk sekarang langkah yang keempat, menyelamatkan dari api neraka. Cara yang cerdas adalah hidup bersama Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, Al-Quran ini masih banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami kedudukannya, teman-teman sekalian. Al-Quran ini bukan karya tulis seorang profesor atau seorang penulis yang memang bukunya bestseller. Tapi Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Siapa Allah itu? Allah pencipta langit dan bumi. Apapun yang Anda lihat di langit sana, apapun yang Anda lihat di atas daratan ini, apapun yang Anda lihat di kedalaman lautan, atau yang tidak Anda bisa lihat, tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata Anda, maka kata kuncinya, La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada pemilik, pencipta, penguasa, semua di langit, semua di bumi, semua di kedalaman lautan, kecuali Allah. Fahami dulu besarnya kedudukan Allah Azza wa Jalla ini, dan Al-Quran adalah definisinya kalamullah, perkataan Allah. Jadi perkataan sang pencipta yang disampaikan kepada kita. Tujuannya agar dibaca, direnungi maknanya, difahami hukumnya, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bahkan Anda bisa sempurnakan dengan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hubungkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita. Seperti ada panduan hidup tentang makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, sosial, ekonomi, politik, semua ada dijelaskan. Dari situlah umat Islam membangun fondasi hidup mereka. Gitu ya. Begitu juga disampaikan tentang hal-hal yang dilarang, hal-hal yang haram. Al-Quran berisikan informasi umat sebelum kita, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Orang yang beriman kepada Allah, para nabi-nabi dan pengikut-pengikut nabi yang setia, maka akan selamat. Dan orang yang membangkang seperti Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, ya. Ini semua Fir'aun, kita sudah tahu hidup di zaman Nabi Musa AS. Haman adalah panglima perangnya dia. Kemudian Qarun adalah salah satu pengikut Nabi Musa, tapi mendukung Fir'aun yang Allah tenggelamkan dengan seluruh hartanya. Sementara Namrud adalah raja zalim yang hidup, yang mau membakar Ibrahim AS. Dan semuanya Allah ceritakan tentang kisah mereka. Bagaimana Allah gambarkan juga dalam surah Al-Anbiya kisah tentang umat-umat sebelum kita, seperti misal kisah kaum Nabi Nuh, ya, kaum Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Hud, ya, Nabi Lut. Semua Allah SWT gambarkan dan kita bisa membacanya. Juga ada hukum-hukum yang terjadi yang kita butuhkan dan apa yang terjadi di masa depan nanti. Seperti kehidupan setelah kematian, ya, alam barzah, ada surga dan neraka, di akhirat nanti seperti apa, itu semua digambarkan. Jadi Al-Quran adalah kalamullah dan berisikan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau Anda fahami di pembukaan kita ini, apa yang saya jelaskan tadi, maka Al-Quran tidak akan Anda pajang saja di lemari Anda, ya, atau Anda pajang di ranjang antara Anda dengan suami atau antara Anda dengan istri, supaya dikatakan Anda Muslim, ya, kan? Ya, pergi ke toko buku atau ke Timur Tengah, belanja Quran, tujuannya hanya untuk, ya, supaya dikatakan dia punya Quran, atau karena kemasannya Quran itu bagus misalnya. Ini semua akan tertepis dengan sendirinya. Kita akan tahu bahwasanya kita butuh dengan isinya. Membacanya adalah ibadah. Kata Nabi SAW, setiap huruf Al-Quran mendapatkan 10 pahala. Jadi kalau Anda mengatakan alif, lam, mim, alif 10, lam 10, dan mim 10. Anda baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal, 50 pahala. Alhamdulillah, ada tasydidnya, berarti 3 lam dan 1 ha, 40. Berarti sudah 90. Alhamdulillahi rabbil alamin, 50 tambah 40, 90. Rabbi, asal kata ini adalah robabah. Nah, karena 2 baknya supaya ringan diucapkan, dipakai tasydid, dikatakan Rabbi. Berarti 3 huruf, 30 pahala. Ya. Kalau tambah tadi berarti 120. Alamin, alif, lam, ain, alif, lam, mim, ya, nun, 8 huruf, berarti 80. Berarti alhamdulillah rabbil alamin, Anda punya 200 pahala. Selain panduan hidup, ya, juga berpahala
serta juga Al-Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat, sebagaimana akan kita sebutkan keutamaan-keutamaannya nanti insya Allah. Tapi di awal pembukaan ini saya ingin teman-teman melihat surah Al-Hasyr dalam Al-Quran, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Hasyr ini di ayat 21, ya. Surah nomor 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, supaya Anda tahu bagaimana dahsyatnya Al-Quran itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Saya ulangi, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau seandainya Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, Allah berikan perumpamaan gunung karena dahsyatnya dan kuatnya gunung itu. Ya. Anda pernah lihat gunung berapi? Anda bayangkan gunung terbesar di muka bumi ini, Allah gambarkan semua gunung-gunung itu. Kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan pada gunung-gunung tersebut, maka niscaya gunung itu akan tunduk terpecah belah. Disebabkan ketakutannya kepada Allah. Karena tahu ini adalah kalamullah, perkataannya sang pencipta Allah, sang raja yang sebenarnya. Dan itu adalah perumpamaan yang kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Ya. Anda bisa renungi bagaimana luar biasanya ayat ini menjelaskan tentang dahsyatnya Al-Quran. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, ayat ini sudah cukup mewakili sebenarnya. Ya. Untuk kita tahu bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Baik. Saya akan coba baca apa yang ditulis oleh penulis di sini. Langkah cerdas yang keempat untuk selamat dari api neraka, yaitu hidup bersama Al-Quran. Perhatikan judulnya, hidup bersama Al-Quran. Jadi selama Anda hidup, Anda tidak akan pernah meninggalkan Al-Quran. Baik bacaan atau aplikasi atau menerapkan hukum Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dimaksudkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau mengangkat dalil pertama dalam surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam ataupun terang-terangan, dengan diam-diam ataupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Yang tidak akan pernah rugi. Ya. Ayat ini dalam surah Fatir ayat 29 menggambarkan kepada kita teman-teman sekalian tentang anjuran untuk selalu membaca Al-Quran. Jadi jangan pernah lewatkan sehari kecuali Anda sudah baca Al-Quran. Dan perlu saya titik beratkan, ini sudah sering kami sampaikan, tapi kami ingatkan kembali, Al-Quran memiliki paling tidak 4 hak dari Anda sebagai seorang muslim. Yang pertama, Anda membacanya. Walaupun Anda belum memahami maknanya. Membaca saja, dengan cara membaca sampai menghatamnya. Gitu kan? Dari surah pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, berurut ya, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus begitu. Anda baca ya, Al-Anfal, Al-A'raf, ya. Al-A'raf, Al-Anfal, kemudian At-Taubah, Yunus, ya. Hud, Ar-Ra'd, Yusuf, dan seterusnya. Terus sampai surah nomor 114, ya. Yaitu surah An-Nas. Surah An-Nas, ya. Kalau ini, ya, Anda baca, Anda sudah memberikan hak yang pertama Al-Quran. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Mereka selalu mengkhatam Al-Quran. Dan mereka seringkali tidak melewatkan. Ada yang tidak melewatkan 3 hari sekali. Ada yang 7 hari sekali. Ya. Ada yang maksimal 40 hari sekali mereka mengkhatam Al-Quran. Ya. Bagi Anda yang pemula, kalau Anda ingin melakukan ini, Anda tidak perlu memaksakan diri langsung duduk dan membaca 10 juz per hari.
sehingga akhirnya Anda setiap 3 hari khatam, tapi tidak apa-apa proses. Ya. Pelan-pelan. Ya. Anda bisa baca di waktu-waktu long, misalnya habis sholat, Anda lakukan membaca dengan fokus membaca 10 ayat misalnya habis sholat. Jadi satu hari, kalau subuh 10 ayat, duhur 10 ayat, asar 10 ayat, maghrib 10 ayat, isya 10 ayat, Anda punya 50 ayat per hari. Kalau Anda punya 50 ayat per hari, ya, berarti 1 bulan Anda punya 1.500 ayat. Ya. 1.500 ayat. Dan dalam 4 bulan, Anda sudah bisa insya Allah menghatam kurang lebih Al-Quran. Ya. Ini kalau Anda baca seperti ini. Ya. Kalau Anda mau lebih simpel, saya pernah sampaikan ada sebuah aplikasi namanya Nakhtim. Nun, Kha, Ta, Mim. Logonya warna hijau. Ini bukan aplikasi kami ya. Tapi ini saya pernah pakai dan sampai hari ini saya masih pakai. Masya Allah bagus sekali. Kami lagi program insya Allah ada ke HB Official. Kita akan buat aplikasi. Tapi sementara Anda bisa datang ke atau download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store ada ini insya Allah. Di sini teman-teman sekalian, kalau Anda masuk ke aplikasi ini dan Anda klik, Anda pertama akan dipandu mau menggunakan bahasa apa terjemahannya. Anda bisa pilih bahasa Indonesia, kemudian Anda juga bisa pilih qari dunia yang mereka masukkan namanya, sehingga kalau Anda lagi membaca ayat-ayat Al-Quran di aplikasi itu, Anda bisa klik, nanti akan keluar voice, suara qari membaca ayat yang sedang Anda buka tuh, per ayatnya. Kemudian juga yang menarik sebenarnya adalah, karena ini dua ini umumnya ada, yang menarik yang ketiga, yaitu memang seperti dulunya Nakhtim. Setiap kali Anda tutup handphone dan Anda buka baru, misalnya Anda baru mau telepon lagi, tadi Anda buka, atau tadi Anda tutup, sekarang Anda buka, gitu kan. Ingin WA lagi, ingin telepon yang tadinya Anda sudah pakai, Anda tutup. Sekarang Anda buka. Begitu Anda buka yang kedua, ya, maka akan keluar lanjutan ayat terakhir yang Anda baca. Sehingga kalau satu hari Anda membuka sampai 50 kali handphone, Anda bisa membaca 50 ayat. Ini cara yang terbaik untuk mengkhatamnya. Ditambah lagi, di sholat-sholat sunnah, ada fatwa ulama membolehkan Anda memegang handphone Anda. Misalnya sholat malam, sholat duha, Anda bisa baca sehingga Anda bisa lebih cepat lagi mengkhatamnya. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua, yaitu mentadaburi. Tadaburi ini artinya merenungi makna-maknanya, memahami hukumnya, gitu kan. Nah ini, saran para ulama, seperti yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, disebutkan dalam riwayat, mereka berkata, kami tidak melewatkan 10 ayat Al-Quran dalam sehari. Ya. 10 ayat. Sampai kami memahami maknanya, kami menghafalnya, dan kami terapkan dalam kehidupan kami. 10 ayat saja. Dan ini tidak harus dari awal, tidak harus dari berurut Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya. Tapi dia boleh mulai dari surah-surah yang paling menarik bagi Anda. Misalnya Anda penasaran dengan nama-nama surah yang disebutkan dalam Al-Quran, nama-nama hewan seperti Al-Baqarah, sapi betina, kemudian ada Al-Ankabut, laba-laba, ada An-Naml, semut, ada Al-Fil, ya, gajah misalnya, ya. Atau Anda mau nama-nama Nabi, ada surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, ya. Kemudian surah Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini ada surah-surah. Anda mulai 10 ayat, kemudian Anda sampai selesaikan surah itu, lalu Anda cari surah yang lain. Jadi Anda renungi maknanya. Yang ketiga, menghafalnya. Dan hafal ini juga sama dengan 10 ayat per hari. Anda bisa bagi 10 ayat itu 2 ayat per habis sholat wajib. Habis subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, maghrib, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. 10 ayat per hari. Al-Quran itu ada 6.200 sekian ayat. 6.236 kalau saya tidak salah. Maaf kalau saya keliru, tapi itu kurang lebihnya ya. Yang saya ingat itu 6.236 ayat. Maka kalau Anda hafal per hari dan Anda tadabburi 10 ayat per hari, insya Allah kurang dari 2 tahun Anda sudah menyelesaikan tadabbur dan juga Anda sudah menyelesaikan menghafalnya. Yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana Anda mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini anjurannya, ya. Kita masuk kepada hadis Nabi SAW, yang itu sudah beliau setelah ayat Al-Quran surah Fatir ayat 29 tadi. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Perhatikan di sini ada perintah menggunakan fi'lul amr dalam retorika bahasa Arab ya. Dia kata perintah, Iqra'u, baca. Perintah Nabi SAW. Jadi kita dianjurkan sekali untuk membaca.
Karena dia akan datang sebagai penolong bagi pembacanya pada hari kiamat nanti. Nabi SAW juga bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilal nar. Al-Quran adalah pemberi syafaat, penolong yang diizinkan untuk memberi syafaat, pertolongan di dunia dan di akhirat, dan pembela yang dibenarkan hujahnya, yang kita selalu sampaikan sebagai argumentasi. Siapa yang meletakkannya di hadapannya, maka ia akan membawanya ke surga. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, maka akan memandu dia ke surga. Dan siapa yang membawa atau siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, dia tinggalkan, dia tidak mau belajar, tidak mau tahu isinya apa, tidak mau terapkan dalam kehidupannya, maka ia akan menyeretnya ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 4443. Al-Quran ini teman-teman sekalian, dari dua hadis ini berarti memang adalah pemberi syafaat, pemberi tolong, ya. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak membacanya, menjadikannya sebagai panduan hidup, gitu kan. Dan Al-Quran itu indah sekali teman-teman sekalian, indah sekali, ya. Tidak pernah menjenuhkan, subhanallah. Dia selalu saja, ya, membuat kita, ya, mendapatkan ilmu yang baru. Bagi pecinta Al-Quran tidak asing masalah ini. Mereka selalu penasaran, dari khatam mengkhatam lagi, dari khatam mengkhatam lagi gitu. Dan dia akan menjadi penolong pembacanya. Di dalam hadis yang lain, bagi yang pegang buku tentu tidak ada hadis ini dalam buku kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1910. Anda bisa tambahkan dalam tulisan Anda, ya, kalau Anda ingin menambahkan dalilnya. Sabda Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya dia akan jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Iqra'uz Zahrawaini al-Baqarata wa surata Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma gayayatani aw ka'annahuma, ya, firqani min tayrin sawafa tuhajani an ashabihima. Bacalah dua bunga, ya, yang indah, Al-Baqarah dan Al-Imran. Dua nama surah yang dinamakan Al-Quran, dinamakan dua bunga gitu, ya, atau cahaya, ya, Al-Baqarah dan Al-Imran. Karena keduanya akan datang pada hari kiamat berbentuk seperti, ya, awan, dua awan, atau seperti dua cahaya sinar matahari yang terang, atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya, ya, bersambung satu sama yang lain, ya. Keduanya akan menjadi pembela yang rajin membaca surat tersebut. Kemudian potongan terakhir hadis kata Nabi SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah. Dan fokus selalu baca surah Al-Baqarah karena membacanya adalah berkah, membawa keberkahan dalam hidup, mencukupi kehidupan seseorang. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkannya adalah kerugian. Wa la tastati'uha al-batala, dan tidak akan pernah ada tukang sihir yang mampu mengalahkannya. Jadi besar sekali manfaat daripada Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5059. Kata Nabi SAW, Al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujjah. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan dalam hidupnya seperti buah utrujjah. Kalau Anda bingung dengan utrujjah, Anda tinggal ketik di Google buah utrujjah. Akan kelihatan seperti mirip pir dia, buah pir, ya. Maaf, bukan per, buah pir, ya. Ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Baunya wangi dan juga rasanya manis. Walaupun dia bukan buah pir 100%, yang saya pernah coba cari dan saya searching di Google, saya coba cari di lapangan. Mungkin di Indonesia ini, kalau saya bicara lingkup Jakarta, ya, ada beberapa toko-toko buah khusus yang mungkin ada impor dari luar yang bisa mendatangkan buah ini gitu. Jadi dia baunya wangi dan rasanya manis sekali, ya. Tapi mirip kurang lebih pir. Ini Nabi SAW memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca dan mempraktekkan Al-Quran seperti buah yang wangi dan rasanya manis. Wal mu'minu alladhi la yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi katamrah.
Dan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, tapi dia mengamalkan isinya. Ada banyak orang Islam kan, dia sholat, dia zakat, apa, tapi dia tidak baca Al-Quran. Katamra, seperti kurma. Ta'amuha tayyib wala rihalaha. Rasanya manis, tapi nggak ada baunya, nggak ada bau wanginya gitu. Karena dia tetap punya rasa ya, manis karena dia imannya gitu, karena muslimnya. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti buah raihana yang baunya bagus, wangi, tapi rasanya pahit. Dan yang terakhir, وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ أَوْ خَبِيثٌ وَرِيحُهَا مُرٌّ. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak baca Al-Quran seperti buah handala yang baunya busuk dan rasanya pahit. Anda juga bisa mendapatkan keutamaan yang lain kalau Anda baca Al-Quran. Ya. Seperti kita kembali ke buku kita ya, di halaman 11. Ini dalil terakhir yang diangkat oleh penulis. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan pada para penghafal Al-Quran, Iqra, bacalah, warqa, ya. Dan naiklah, maksudnya naik derajatnya nanti di surga. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan bacalah dengan tenang, tartil, sebagaimana dulu kau di dunia telah membacanya dengan tartil. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di surga derajatmu adalah di akhir ayat yang kau baca. Itu maknanya adalah dia akan dianjurkan atau disarankan untuk membaca Al-Quran pada saat itu, dan satu ayat mengangkat satu derajat. Sampai dia tiba di derajat tertinggi surga, baru Allah mengatakan, cukuplah, inilah kedudukanmu. Jadi Allah akan berikan derajat tertinggi bagi para penghafal Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim, dan juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihu Al-Jami'. Ya. Jadi hadis ini luar biasa. Dan orang yang sudah menghafal Al-Quran tidak boleh lalai. Dia harus selalu mengulang-ulanginya. Baca di sholat qabliyah, sholat ba'diyah, di sholat duha, di sholat malam, di tahiyat masjid, di sholat taubat, di sholat istikharah. Kan kita baca. Karena kalau tidak dia mudah sekali hilang. Kalau Anda tinggalkan seminggu Anda tidak ulangi, Anda sudah mulai bisa lupa satu ayat. Sebulan Anda bisa beberapa baris mungkin Anda bisa lupakan. Makanya Nabi SAW sudah ingatkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari nomor 5031 dan Imam Muslim 789, innama mathalu sahibil Qur'ani kamathalil ibilil mu'allaqati in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran adalah bagikan unta yang diikat. Jika diikat, unta itu tidak akan lari. Dan apabila dibiarkan tanpa diikat, maka dia akan pergi. Dan kalau sudah pergi, kita ulangin lagi. Gitu ya. Oleh karena itu, sebelum hilang diulang-ulangin. Anda lagi di motor, lagi di mobil, ulangin hafalan-hafalan Al-Quran. Ya. Lagi belanja bulanan ibu-ibu, daripada cuman dia lihat barang sambil baca ayat Al-Quran. Dalam hadis yang riwayat Muslim nomor 789 kata Nabi SAW, wa idza qama sahibul Qur'ani faqara'ahu bil laili wan nahari dzakarahu wa idza lam yakum bihi nasiya wa illam yakum bihi nasiya. Apabila orang yang menghafal Al-Quran membacanya di waktu malam dan siang hari, dia akan mengingatnya. Namun jika dia tidak melakukan demikian, maka dia akan lupa. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan harus kita perhatikan berarti. Makanya biasa surah-surah yang sudah kita pernah hafal, biasanya kita lupa. Kenapa? Karena malas diulangi. Padahal tidak ada sulitnya mengulangi. Sekarang detik ini Anda bisa mengulangi hafalan Anda sambil Anda tonton ceramah kita. Ya. Dan setiap hurufnya mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, ya, setiap membaca Al-Quran Anda akan diberikan satu pahala. Dan satu pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan saya tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu dan mim satu. Jadi Anda kalau baca alif, berarti 10 pahala, lam 10, mim 10. Toha berarti 20 pahala, to sama ha. Yasin berarti ya sama sin, gitu kan.
Ha mim, ha sama mim, begitu seterusnya. Jadi makin banyak Anda baca, makin banyak pahala yang akan Anda dapatkan. Ya. Demikian pula teman-teman sekalian, ini sangat dahsyat dalam mengusir syaitan, ya, dalam membatalkan sihir-sihir. Bahkan dia obat Al-Quran itu untuk semua penyakit. Bukan hanya sekedar sihir saja, bukan hanya kena kesurupan syaitan, tapi semuanya, ya, akan bermanfaat karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Al-Quran itu adalah syifa, obat. Ya. Bisa dilihat contohnya kalau ada orang yang sering mimpi buruk, ketindihan, ya, ada gangguan-gangguan sihir, maka dibacakan Al-Quran kita akan temukan reaksi yang luar biasa. Apakah teriak, apakah muntah, ya. Dan itu karena ayat Al-Quran yang sedikit dibacakan itu sudah cukup untuk mengganggu para penyihir. Apalagi kalau dirutinkan untuk dibaca gitu, ya. Ini bisa Anda berobat dengan itu. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya membaca Al-Quran itu bisa menjadi obat untuk semua penyakit. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, pernah aku merasa sakit yang luar biasa di perutku. Kemudian aku mengambil segelas air zam-zam dan aku bacakan Al-Fatihah padanya, lalu aku tiup dan aku minum. Akhirnya Allah hilangkan penyakit itu dari aku. Jadi Anda bisa melakukan itu untuk diri Anda, untuk pasangan Anda, untuk anak Anda. Ya. Semuanya itu bisa Anda dapatkan tentunya dengan cara meyakini tentunya. Tidak boleh sama sekali dia lalai dengan masalah ini. Maksudnya dia yakini tentang kebenarannya. Karena pernah ada sahabat Nabi datang ke masjid Nabi SAW. Dia melapor, dia mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Kata Nabi SAW, berikan dia madu. Nah Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, ya, dari perut lebah itu keluar madu, cairan untuk syifa linnas, obat untuk manusia. Maka orang ini praktikin, dia pulang diberikan madu, karena kakaknya masih mulus, dia datang lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya masih sakit. Kata Nabi SAW, pasti Allah benar dan perut kakakmu yang bohong. Harus diikuti dengan keyakinan. Tidak boleh sembarangan gitu. Ya. Jadi harus diyakini bahwa ini benar gitu. Dan ini bahasan kita dari terakhir ditulis oleh beliau adalah sampai di sini, dan kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti insya Allah dengan kiat yang kelima, masalah memperbanyak sujud karena Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita tentu belum berhenti dari materi kita karena masih ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Al-Quran ini teman-teman, pembacanya dan juga Qurannya sendiri Allah akan jaga. Dan Allah akan datangkan orang-orang ahli Al-Quran kalaupun Anda tidak mau peduli dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dan sesungguhnya kami benar-benar pasti akan menjaganya. Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung dengan tegas dan keras bagi orang yang hatinya tertutup, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mentadabburi isinya. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Saya ulangi, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Apa yang membuat Anda ragu membaca Al-Quran? Kenapa Anda tidak hidup dengan Al-Quran? Karena Anda belum yakin itu adalah kitabullah kan? Nah sekarang kita sudah bahas. Kita sudah sampaikan. Dan Allah mengatakan, apa yang menghalangi mereka untuk mempelajari Al-Quran? Apa susahnya? Lagi di mobil buka aplikasi, baca Al-Quran, baca ayatnya, baca terjemahannya. Baca pendapat ulama tentang ayat tersebut. Dan bagi orang yang mau belajar, Allah sudah jelaskan dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54 ayat 32. Ya, surah Al-Qamar, surah nomor 54 ayat 32. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Untuk diambil pelajaran, untuk dihafal, untuk difahami. Maka apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran itu? Semua kita termasuk tentu ya. Dalamnya insya Allah. Al-Quran ini saking dahsyatnya teman-teman sekalian. Ya. Tidak bisa sama sekali ada yang melawannya, mengalahkannya dari para pujangga-pujangga penyair Mekah. Ya. Begitu juga dengan orang-orang sampai menjelang hari kiamat, tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Saking dahsyatnya dan tidak akan pernah ada yang bisa mengubah isinya gitu.
Dan memang dia datang untuk memberikan nasihat orang yang masih hidup. Mumpung kita masih hidup, ini manfaatnya besar. Jangan nanti setelah meninggal baru menyesal gitu. Allah sebutkan dalam surah Yasin, surah nomor 36 ayat 70. Liyundhira man kana hayya. Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang masih hidup hatinya. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menitik beratkan, ya, bahwasanya orang yang hidup yang bisa mengambil manfaat. Kalau orang sudah mati menyesal, nggak ada gunanya. Nggak ada lagi pahalanya, nggak bisa lagi dia baca. Baik dia sendiri sudah tidak bisa baca, orang yang hidup pun tidak ada anjuran untuk membacakan Al-Quran kepada orang yang sudah mati. Dan Imam Syafi'i mengeluarkan pendapat dari ayat tadi, bahwasanya pahala baca Al-Quran tidak akan sampai kepada orang yang mati. Karena bacaan tersebut bukan amalan si mayit. Adapun bacaan seorang anak untuk kedua orang tuanya, maka pahalanya bisa sampai kepadanya karena seorang anak merupakan hasil usaha orang tuanya. Allah jadikan Al-Quran itu penghibur hati, penghilang kesedihan. Allah sebutkan dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai sekalian manusia, semua dari suku manapun kalian. Mau orang Melayu, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu. Ada informasi dari Tuhanmu, ya, penciptamu, dan sekaligus penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada atau tubuh manusia, dan petunjuk serta rahmat atau kasih sayang pada atau untuk orang-orang beriman. Anda ada masalah apapun, bacaan ayat Al-Quran, usapkan di badan. Ya. Anda mulai dengan ruqyah syar'iyah. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Quran itu suatu penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan sekian banyak, ya, bahasan-bahasan dan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Kalau kita ingin bahas, tidak akan cukup dengan berhari-hari, berbulan-bulan. Apalagi kalau membaca dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Ya. Tapi intinya, teman-teman sekalian, kita sudah bisa tangkap bagaimana Al-Quran adalah kalamullah, dan dia punya keutamaan dalam membacanya, serta orang yang membacanya punya, ya, kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manfaatnya sangat besar. Gitu. Obat, penyembuh, pelindung, dan segala macam. Allahu a'lam.